Jangan taruh telur di satu keranjang. Maksudnya gimana, Sobat Trader? Oke, dalam trading kita harus ingat bahwa setiap kali kita trading ada namanya resiko. Jadi, jangan kita taruh resiko kita di satu posisi trading saja, Sobat Trader. Ya, jadi seperti jangan taruh telur di satu keranjang saja. Karena kalau keranjang itu jatuh, maka bisa pecah semua telurnya. Tapi kalau dibagi di beberapa keranjang, hanya satu keranjang itu jatuh, maka masih ada sisa telur yang lain. Demikian juga dalam trading. Bagaimana supaya kita tidak margin call, kita batasi resiko kita. Kita bagi resiko kita pecah di beberapa posisi order dalam trading. Sehingga tidak hanya di dalam satu posisi trading saja. Kalau di satu posisi trading saja, ketika dia tidak sesuai dengan apa yang kita analisa, misalkan kita analisa dia naik, ternyata dia turun, dan turunnya itu begitu dalam, itu kita bisa namanya margin call atau call margin. Tapi kalau kita batasi resiko kita dalam satu posisi, kita dibagi ya, posisi trading kita dana yang ada kita bagi, misalkan menjadi 10, ya berarti kan 10%. Dalam resikonya adalah 10% setiap kali transaksi, atau misalkan kita bagi 100, maka itu resikonya adalah 1% daripada modal kita ketika kita melakukan transaksi trading. Jadi kalaupun posisi order kita yang satu ini ternyata tidak sesuai dengan yang kita analisa, maka kita akan rugi. Tapi kerugian kita itu hanya terbatas di 1% saja. Ya, jadi masih ada save 99% lagi dana yang kita bisa tradingkan. Jadi, kenapa seringkali trader ya mengalami namanya margin call ya atau call margin. Bahkan sepertinya itu dianggap biasa. Kalau kena margin call, oh saya kena margin call, oh saya kena margin call. Sepertinya itu kan biasa, tapi itu sebenarnya sulit kita kena margin call kalau kita sudah bagi resiko kita tidak di satu keranjang saja atau tidak di satu posisi trading saja. Kalau kita sudah bagi misalkan contoh tadi 100, hanya 1% daripada modal kita, maka resiko kita hanya 1% dan kita tidak kena namanya margin call atau call margin. Ya, jadi call margin itu bukan hal yang biasa kalau kita sudah bisa memanage akan resiko kita dengan baik. Nah, sesungguhnya itu tidak sulit, Sobat Trader. Misalkan kita punya dana, misalkan $10.000, maka kalau kita dibagi 100, berarti resiko kita adalah $100 per transaksi. Kalau kita $100 per transaksi, misalkan kita trade 0,1 lot, berarti itu adalah 100 pips pergerakan harga. Misalkan kalau harga bergerak, kita buy, bergerak turun 100 pip, maka kita terkena posisi stop loss kita atau tahanan rugi kita di 100 pip, yang adalah 1% daripada modal kita. Jadi masih ada sisa 99 lagi ya. Kalau misalkan berarti 99 lagi, berarti masih ada berapa, Sobat Trader? $9.900 lagi untuk kita transaksikan. Jadi masih ada dana untuk kita transaksikan dan tidak call margin. Ya, jadi jangan taruh telur di satu keranjang. Jadi jangan kita transaksi satu posisi, kita alokasikan resiko kita semuanya di satu posisi tersebut. Tapi kita bisa bagi, misalkan dibagi menjadi 10 atau dibagi menjadi 100, itu lebih baik lagi. Supaya resiko per transaksi kita hanya kecil, 1% daripada modal kita. Oke, kiranya video ini bermanfaat buat Sobat Trader semua. Tapi jika masih ada pertanyaan seputar yang kita bahas ini, tinggalkan saja di kolom komentar ya, Sobat Trader. Dan bagi Sobat Trader yang serius untuk trading, langsung saja join di PT Java Global Future, broker legal terpercaya di Indonesia. Dan bagi Sobat Trader yang belum subscribe YouTube channel ini, klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya supaya Sobat Trader dapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari kami. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam profit!